Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Selamat selaku dosen pengampu mata kuliah International Marketing Management, saya hormati dan saya sayangi seluruh teman-teman. Saya Pandu Dwi Prakoso, nomor presensi 20. Dalam 15 menit ke depan saya akan menemani teman-teman dalam membedah bagaimana sih marketing PT Pertamina ini di internasional. Oke, langsung saja masuk. PT Pertamina ini berdiri sejak tahun 1957 sebagai BUMN yang 100% dimiliki oleh Indonesia, beroperasi di bidang minyak, gas bumi, dan juga energi terbarukan. Memiliki visi menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Mengapa mereka melakukan ekspansi? Jadi motif ekonominya itu untuk pertumbuhan dan juga keuntungan. Kemudian mereka melakukan diversifikasi pasar, tidak hanya mengandalkan pasar lokal saja, kemudian juga untuk mengefisiensikan rantai pasok. Untuk motif non ekonominya, mereka ini untuk memperbaiki citra dan juga berpengaruh di global. Dari membangun citra dan pengaruh tersebut, timbullah branding dan juga reputasi perusahaan PT Pertamina. Kemudian untuk strategi, mereka ini ofensif dengan cara meningkatkan pendapatan melalui penjualan produk di pasar luar negeri. Tapi juga ada defensifnya, yaitu mengurangi ketergantungan impor dengan memiliki sumber produksi sendiri. Dalam mengelola kerangka EPRG-nya, PT Pertamina ini etnosentris. Mereka tetap mengambil keputusan di kantor pusatnya Jakarta. Kemudian regiosentrisnya, strategi dikelompokkan berdasarkan wilayah. Kemudian polisentrisnya, produk pemasaran disesuaikan dengan kebutuhan lokal kemana kita memasarkannya. Geosentrisnya, kita mengadopsi standar operasional internasional gitu. Kemudian kita memasarkan dinamis yang mendorong ekspansi global. Ini kita tuh melakukan pertama, kemampuan operasional, jaringan produksi dan distribusi di banyak negara. Kemudian kita juga menganalisis bagaimana sih perlakuan konsumen, kita memetakan kebutuhannya itu seperti apa. Kemudian strategisnya, kita mendiversifikasi produk, tidak hanya di otomotif saja, juga di industri-industri yang lain. Kemudian dalam menciptakan nilai, kita ini menciptakan nilai yang benar-benar berkualitas, harganya kompetitif. Studi kasus ini Olivastron Pertamina menaklukkan pasar. Kemudian analisis geografisnya, Malaysia ini memiliki iklim tropis yang serupa dengan negara kita, jadi tidak perlu perubahan yang signifikan. Kemudian kita juga menganalisis bagaimana sih regulasi pemerintahan Malaysia. Kemudian untuk analisis demografisnya, Malaysia ini memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Sasaran kita itu ke orang-orang kota yang umumnya emang udah teredukasi, mereka lebih suka barang premium, bukan cuma harga murah tapi kualitasnya jelek seperti itu. Terus usianya itu di antara 25 sampai 40. Targetnya orang-orang kota. Strategi masuk pasarnya itu kita pakai punya pabrik sendiri di sana. Kita itu punya toko di sana, juga bermitra dengan distributor lokal agar penetrasinya itu semakin cepat. Segmentasi targetnya, kita memiliki segmen mobil dengan seperti mobil-mobil Asia, Jepang seperti Honda, Toyota. Targetnya itu konsumen yang utamakan efisiensi produk, performa produk yang berkualitas. Positioningnya global energy partner from Indonesia, reliable, sustainable, and innovative. Nah, ini untuk desainnya, standar desainnya normal itu seperti ini, tapi kita adaptasi ke Malaysia
seperti mengubah bahasa, desain yang modern, kemudian branding lokal yang menyesuaikan kemauan mereka. Dalam menyampaikan promosinya, kita itu 5M. Market pertama itu adalah mobil Asia Jepang. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, orang-orang usianya 25 sampai 40-an. Kemudian pesannya itu kita menyampaikan pesan perlindungan maksimal untuk mesin di iklim tropis. Media yang kita gunakan itu fokus ke media sosial seperti TikTok, YouTube, karena itu lebih efisien. Nah, ini pembahas di Money alokasinya memasarkan di media digital. Itu zaman sekarang lebih efisien daripada cuma brosur-brosur gitu aja. Measurementnya kita mengukur melalui engagement rate, volume penjualan, bagaimana sih konsumen ini take to action, apakah mereka beli tidak sebagainya. Dalam menjangkau pelanggan, kita melakukan distribusi seperti yang saya bilang tadi, distribusi dengan menggandeng distributor lokal agar penetrasinya itu semakin cepat. Untuk strategi harganya itu menggunakan value based competitive pricing, ditetapkan agar bersaing dengan merek-merek global seperti Shell, Castrol, Petronas. Tujuannya untuk membangun citra produk premium, menghalangi adopsi awal oleh pasar. Kunci sukses Pertamina di pasar global yaitu ada 4. Yang pertama, strategi hibrida cerdas. Keberhasilan datang dari kombinasi kontrol terpusat etnosentris dan juga dikombinasikan dengan polisentris untuk memastikan relevansi. Kemudian memilih pasar yang terukur, memasuki pasar dengan karakteristik serupa, meminimalisir resiko dan memungkinkan transfer keunggulan produk. Kemudian eksekusi pemasaran 360 derajat, sukses tidak hanya dari satu aspek tapi juga dari adaptasi produk, kemasan, promosi digital seperti itu. Kemudian yang keempat adalah posisi berbasis nilai bukan harga. Jadi alih-alih perang harga di red ocean, kita ini memilih pasar yang mengutamakan kualitas, tidak memasalahkan harga, yang penting berkualitas, itu worth to buy. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.